Kira-kira kenapa isu ijazah ini terus bergulir dan ada apa di balik ini? Menghancurkan karakter Pak Prabowo sendiri, Mas Gibran, juga Pak Jokowi. Krisis, terus Pak Prabowo nanti dikudeta. Karena memang Mardhani ini mulutnya ini lemes, udah kayak perempuan. Dia kan agak kemayu sedikit kan orangnya kan. Bapak-bapak jenderal senior ini ada juga yang karena sakit hati, saya tahu persis. 2014 saya sama adalah beliau ini bareng-bareng, bahkan beliau minta saya ngomong ke Pak Jokowi supaya beliau jadi sesuatu. Di WA saya ini hampir tiap hari ada yang meminta ketemu Pak Jokowi, Mas Gibran, atau Pak Prabowo. Kegaduhan adu domba ini bisa juga dari kita sendiri. Isu ijazah Jokowi menjadi perbincangan yang hangat, bahkan terus bergulir. Disusul isu-isu yang lain, pemakzulan Wapres Gibran, tapi di balik itu juga ada isu yang lebih mengganggu stabilitas negara, yaitu perekonomian. Dan kita akan bahas isu ini bersama orang yang lagi sangat viral di sosial media Indonesia yang akhir-akhir ini dengan gaya khasnya ya. Dia adalah Abang Silvester Matutina, Ketum Solidaritas Merah Putih. Selamat malam, Abang. Selamat malam, adekku. Siap, Abang. Gimana kabar? Bro Irjan. Siap, Abang. Suatu kehormatan saya bisa tampil di Mosato channel. Siap, Abang. Suatu kehormatan juga Abang juga tampil di Mosato. Baik, Abang. Saya mulai nyentrik di awal. Siap. Politik apa perlu preman, Bang? Politik tentunya. Oke. Politik. Ya, jadi memang sebenarnya kalau bilang politik juga, saya bukan politisi yang bernaung di salah satu partai. Oke. Saya simpatisan beberapa partai ya, yang tentunya waktu dulu-dulu kita menganggap ini yang menjaga NKRI tidak korupsi, tapi apalacur akhirnya tidak bisa menjaga NKRI dan juga melakukan korupsi kader-kadernya. Tapi intinya bahwa saya mendirikan organisasi relawan kemanusiaan di bidang UMKM, pendampingan masyarakat di bidang hukum, terus melakukan advokasi hukum, terus mendampingi petani, nelayan, dan UMKM, dan juga merawat Pancasila dan menjaga NKRI. Makanya kami mendirikan Solidaritas Merah Putih sebelum ada relawan manapun, sebelum ada relawan Pak Jokowi, relawan Pak Prabowo, relawan Mas Gibran. Kami mendirikan sejak tahun 2005 dan dideklarasikan tanggal 16 Agustus 2008. Jadi kami jauh sebelum itu ya. Ya, kami kayak orang bayi yang hidrosefalus nggak bisa berobat, ditolak oleh rumah sakit. Kami advokasi, kami dampingin, kami cari pendanaan supaya bisa dirawat lah. Terus ada orang yang kayak nggak bisa nebus ijazahnya mau kerja atau kekurangan dalam untuk menempuh pendidikan, kami bantu, kami lakukan beasiswa di beberapa SMA dan di beberapa kampus. Dan juga membina pedagang kecil dan pedagang kaki lima. Bahkan pernah anggota kita di Jabodetabek itu pedagang aja tuh yang punya KTA Solidaritas Merah Putih itu hampir 5.000 orang di Jabodetabek. 5.000 orang ya? Ya. Itu di Jabodetabek saja ya? Belum terimpun dari kota-kota lain? Iya, dan puluhan pasar malam. Kalau Ade tahu pasar malam umpamanya di Tanah Abang, di Sawah Besar, yang pasar malam itu yang punya itu kebanyakan anggota kami. Lebih pada social movement ya, gerakan sosial ya? Sebenarnya itu. Masuk 2010, Pak, 2013 waktu Pak Jokowi mau mencalonkan presiden, kami ikut bergabung mendukung Pak Jokowi karena kami melihat bahwa Pak Jokowi ini orang baik, orang benar yang ingin memajukan Indonesia dan merawat Pancasila dan menjaga NKRI sesuai dengan visi misi kami gitu loh. Dan akhirnya Pak Jokowi bersedia menjadi pembina dari Solidaritas Merah Putih. Status Pak Jokowi hingga saat ini menjadi pembina Solmed ya? Ya, selamanya. Selamanya ya? Dan juga
kami meminta Pak Prabowo juga selamanya. Selamanya Berdua juga. ini. Ini loyalitas dan Ya, Ya. jadi memang kita kenapa mungkin orang bilang, wah kenapa sih membela Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Saya gini, terus kemarin juga orang ngomong, wah itu komisaris, jadi penjilat Ya. lah ini. Saya menolak jabatan itu semenjak 2015 kalau nggak salah. 2015. Sampai kemarin bahkan terakhir waktu Pak Ahok mundur dari komisaris utama Pertamina, saya yang diminta jadi komut Pertamina. Tapi saya tolak. Oh gitu ya cerita. Saya tolak ya karena ada beberapa pertimbangan ya karena saya nggak mau ribet masalah itu karena saya juga udah punya usaha kan. Saya ada di beberapa usaha dan juga kantor hukum. Saya pikir saya nggak perlu itu. Saya mau berjuang murni loyalitas untuk bangsa saya supaya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini merawat Pancasila, menjaga NKRI dan untuk kemajuan untuk kita semua, bangsa kita dan untuk anak cucu kita. Makanya kemarin juga ada, ya saya bilang, mereka bilang, wah itu komisaris ke rumah Pak Jokowi ngapain? Saya bilang, saya di situ bukan sebagai komisaris, tapi saya adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Dan ketika waktu itu memang kami juga memang mau silaturahmi, makanya Solmed ketika kejadian itu ya namanya pembina kami, Ya, kami harus menjaga. Hanya kan teman-teman yang mendemo ijazah ini kan nggak ngerti bahwa ketika mereka menuduh seseorang mempunyai ijazah palsu, tapi mereka sendiri nggak pegang ini ijazah. Nah ini yang menarik nih Abang Sil, mengenai isu ijazah ini ya, sebelum kita loncat ke yang, isu yang lain, kira-kira kenapa isu ijazah ini terus bergulir dan ada apa di balik ini gitu? Ya, ini kan isu ijazah ini kan didaur ulang. Didaur ulang ya? Oke. Memang untuk melemahkan hubungan, melemahkan bangsa kita loh, bukan hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran aja. Lebih kepada negara gitu ya? Ya, lebih kepada bangsa karena ada juga isu lain, contohnya yang isu matahari kembar. Ya. Terus isu kemarin ada mantan-mantan jenderal meminta agar Mas Gibran di Forum Punariwante ini. apapun dan namanya itu untuk dilengserkan lah ya. Ya. Ya atau di impeachment. Nah, jadi saya melihat ini suatu fenomena, ada berbagai kekuatan dari dalam negeri sendiri, dari kita anak-anak bangsa, dan kekuatan dari luar. Oke, kekuatan dari dalam negeri dan dari luar negeri itu seperti apa kira-kira? Apa yang contohnya indikasinya? ya, propaganda di media sosial dan juga media kita, ya kan, bagaimana menghancurkan karakter Pak Prabowo sendiri, Mas Gibran, juga Pak Jokowi. Karena terus terang aja, negara luar ini kan tidak mau, ya kan? Kalau kita lihat kasat mata kayak Amerika nggak mau dong Cina naik gitu loh, atau Uni Eropa, ya kan? Sedangkan posisi Indonesia ini juga sangat strategis di geopolitik internasional. Mereka juga nggak mau Indonesia ini maju, bagus. Kita ini sekarang termasuk 10 besar negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus, 5% itu, ya. Dan mereka nggak mau itu biar kita tergantung sama negara luar atau bisa disetir. Makanya Pak Prabowo itu mengatakan bahwa kita itu harus berdaulat di bidang pangan, bidang energi, dan juga di bidang air, 3 hal ini. Nah, jadi ada proksi-proksi dari luar ini, kita lihat orang boleh ngomong ya kan bahwa itu bohong. Padahal kita lihat bahwa ada kayak siapa namanya George Soros, ya kan, bagaimana George Soros ini memberikan suntikan akses pendanaan gitu mas. Pendanaan ya. Walaupun mereka bilang bukan dalam bentuk saham atau apa whatever lah. Tapi ketika orang menaruh uang di situ kan pasti ada tujuan. Ya kan, mau dibilang oh ini dia nggak memegang saham dan sebagainya. Ya kan, George Soros itu yang menurut saya dia melalui yang media development investment itu kan, ada beberapa kita punya media ya seperti Tempo, terus suara.com, Hukum Online dan lainnya.
kalau nggak salah sampai sekarang itu yang Menyuarakan terdeteksi itu 20 media, Oke. ya, termasuk beberapa LSM kita, Iya, oke. ya kan, dan juga ya mungkin buzzer dan apalah, ya kan. Memang bangsa kita ini mau dilemahkan dan kita nggak sadari itu. Makanya ini kan kegaduhan ini kan yang kita lihat ini kan isu ijazah palsu, isu matahari kembar. Matahari kembar. Tapi sebelum kita ke matahari kembar ini, saya coba menarik karena ada persoalan dengan George Soros jika dikaitkan dengan apa yang langkah mengenai undang-undang TNI. Bagaimana tadi Abang Sil mengatakan soal pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara. Apakah isu ini ketika pendemo RUU TNI sebelumnya dan sekian banyak koalisi masyarakat yang berdemonstrasi itu, apakah juga termasuk dalam mereka juga menerima suntikan dana dari itu dari George Soros? Jadi begini Ade, kalau kita lihat media-media yang diberikan dana ya oleh George Soros, semuanya menghantam undang-undang TNI kemarin, seragam, sama dan sebangun. Angle-nya sama semua dengan Iya, kan kita lihat aja pemberitaan di media. Aku lihat teman-teman kan ngumpul, loh bang, ini sama semua menghandam undang-undang TNI yang disangka akan melahirkan kembali dwi fungsi ABRI. Padahal kan tidak begitu kenyataannya. Sekarang yang ada kan setelah undang-undang ini berjalan kan nggak ada, ya kan? Kebebasan pers kita tetap terjaga, kebebasan demokrasi kita tetap terjaga, semuanya baik-baik saja gitu loh. Orang bilang Indonesia gelap, pertumbuhan ekonomi kita ada, daya beli yang kemarin katanya turun di melemah. bulan Ramadan itu. Melemah dari mana gitu? Siapa yang membuat riset dan juga survei yang benar-benar pasti? Ya kan, kalau saya yang lihat kan survei kemarin itu kan hanya berdasarkan memang lembaga yang kredibel ya kalau saya lihat ya. LSI mungkin? Kompas atau mana saya juga lupa ya. Oke. Tapi intinya bahwa mereka melihat daya beli kita turun karena dilihatnya faktor penerimaan pajak yang berkurang. Oh iya, karena dari bulan sebelumnya ke kuartal sebelumnya itu Ya, kurang. tapi kan itu kan ada beberapa hal gitu loh, karena sistem perpajakan juga. Atau ya mungkin dilihat dari terjadinya banyak PHK yang menjadi salah satu faktor itu PHK, juga. oke, PHK ini kan kita mau lihat ini dari jumlah tenaga kerja kita kan nggak sampai 10%, 5%-nya juga nggak. Oh, oke. Jadi menurut saya tidak berdampak. Jadi gini, kalau makanya saya bilang harus ada survei dan riset yang valid benar-benar. Contohnya gini, Dek. Saya kebetulan dulu saya ini orang keluarga punya hotel. Ya, jadi terus saya juga dulu pernah berbisnis penerbangan. Aircraft. Ya, aircraft. Jadi saya masukin pesawat dari luar, saya urus izinnya, saya masukin kru, captain, pilot, terus segala macam teknisi dan sebagainya, terus kita terbangkan ke daerah-daerah. Jadi kalau antara Januari sampai Maret itu memang lagi low season. Low season, oke. Atau lagi kalau setelah itu April ke sini itu peak season. Ya, memang lagi padat-padatnya itu. Dan juga wisatawan dari luar itu biasanya mereka juga belum kerja lah, adekku. Jadi makanya katanya Bali sepi, ya kan? Tapi Bali sepi di mana? Saya kemarin tahun baru di Bali. Kalau kita ngomong Kuta memang sepi, Senggigi sepi, ya kan? Tapi kalau di tempat lain itu apa namanya ya? Daerah yang Ubud. sekarang bukan Seminyak, ada Seminyak. ada yang baru itu ramai sekali, bahkan macet. Nusa Dua, Aduh, apa namanya? di dekat Hotel Nusa Dua, ke sana lagi kita. Ada yang di klub yang sekarang itu klub apa namanya yang sekarang lagi rame, klub beach club itu di Vince Atlas. Oke. Daerah itu ramai sekali deh gitu loh. Jadi masih rame juga. Terus kalau kita lihat ya, di online pun orang belanja juga masih banyak. Pasar-pasar masih rame. Jadi saya kebetulan juga usaha logistik. Saya punya perusahaan logistik untuk mengantarkan barang pakai truk laut jalan.
itu juga distribusi barang rame. Bahkan kalau kita mau lihat, barang itu bertumpuk loh di pelabuhan-pelabuhan kayak di Pelabuhan Perak dan Tanjung Priok. Ya. Jadi orang belanja, hanya kan kemarin memang di satu low season, terus kan orang puasa. Yang tadinya dia makan 3 kali sehari, Itu jadi rasional, 2 kali. rasional menurut saya di situ. Sisi rasional 2 kali di situ. kan, jadi berarti kan 1 kali makan ini umpama ya kita hitung-hitung anak-anak SD aja lah. Sekali makan umpama 20.000 kali hampir berapa? 180 juta, ya kan? 200 juta. Jadi 1 hari uang yang nggak dibelanjakan tuh berapa triliun kali 1 bulan. Berarti menjadi satu kewajaran saja bahwa terjadi di masa puasa, bulan puasa itu terjadinya ada penurunan. Sekarang rame nggak kita ngomong? Kembali normal lagi kan? normal. Okay. Makanya saya bilang kemarin banyak prediksi oleh ahli-ahli, bahkan kita lihat ada kayak paranormal ya, atau orang pintar mengatakan bahwa Indonesia ini akan krisis, pelemahan daya beli, krisis, terus Pak Prabowo nanti dikudeta. Itu ada loh. Nah, isu ini kan menarik kalau dikaitkan dengan apa yang hubungan dengan George Soros ini. Iya, makanya ini semua proksi-proksi ini dilakukan dengan berbagai cara, ya kan? Ada yang saya bilang tadi, pakai peramal, ya kan? Peramal ada 2 orang loh, yang peramal artis, satu sama peramal agama yang mengatakan nanti Pak Prabowo ini akan dikudeta. Sampai segitunya. Nah, jadi saya bilang tadi, inilah bentuk dari proksi untuk melemahkan stabilitas nasional kita, membuat kekacauan. Karena yang termasuk selain pihak asing ini, ada pihak dalam kita. Contohnya, saudara-saudara kita yang kemarin kalah di Pilpres. Ya kan, 2014 kalah, 2019 kalah, 2024 kalah. Jadi gini, 2014-2019 ini ada sebagian orang yang dulu mendukung Pak Prabowo juga. Tapi ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, mereka juga masih nggak mau, masih sakit hati. Nah, akhirnya mereka ada di Pindah sebelah. Anies dan di Ganjar, ya kan? Jadi Tapi orangnya itu tetap sama ya? sama, orangnya itu aja. Hat-trick gitu dong. loh, iya kan? Trik dong. Iya, jadi kalau kita melihat, makanya kita lihat kemarin juga ada jenderal-jenderal juga kan? Oke. Nah, kalau saya lihat, ya tapi Pak Prabowo bagus. Kemarin Pak Wiranto udah ngomong, menghargai. Tapi kita juga bisa melihat latar belakang dari bapak-bapak jenderal ini. Waktu zaman Orde Baru apa yang dilakukan? Ya kan? Dulu waktu Orde Baru mereka sangat berkuasa loh. Oke. Dan mereka melanggengkan Pak Harto. Ya kan, kita ngomong sekarang ini mereka mau jadi pahlawan di sini. Sedangkan di situ kita lihat bapak-bapak jenderal senior ini ada juga yang karena sakit hati. Saya tahu persis 2014 saya sama adalah beliau ini bareng-bareng, bahkan beliau minta saya ngomong ke Pak Jokowi supaya beliau jadi sesuatu lah. Bahkan pergi ke Solo ketemu ibundanya Pak Jokowi, mereka saya nggak ikut. Kata ibunda Pak Jokowi itu kewenangannya Pak Jokowi, nggak ikut. Dalam rangka minta jabatan. Terus sampai balik ke Jakarta ngomong saya, karena saya menurut mereka saya dekat dengan Pak Jokowi, suruh saya yang bicara. Tapi saya nggak mau karena saya udah tahu kan, itu sakit hati. Ya kan? Terus ada yang satu lagi sudah diangkat jadi menteri, habis itu nggak becus dipecat, marah. Ya kan? Nah, jadi ini barisan sakit hati, terus barisan juga yang kemarin mereka mau mendirikan negara yang bukan Pancasila, ya kan? Bla 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 gitu. Negara khilafah lah, ya kan? Intinya itu. Jadi HTI, FPI yang sakit hati karena diberangus oleh Pak Jokowi. Ya. Nah, terus yang saya bilang tadi, jadi komplit. Ada pihak asing bermain di sini, ya kan? Yang melalui seperti kayak George Soros itu kan, melalui media. Terus ada pihak kita sendiri yang kemarin kalah Pilpres, dan juga pihak-pihak yang sakit hati karena nggak dapat jabatan atau nggak dapat proyek, atau yang kasus korupsinya kena, baik di zaman Pak Jokowi maupun di Pak Prabowo, begitu. Itu mereka juga bermain dan kita tahu ada aliran dana di situ.
Gitu. Nah, ini kan terkait propaganda ya, saya lebih melihat Ya. lebih propaganda baik dari sisi George Soros kepada NGO ataupun Ya. beberapa media di sini. Nah, saya coba lihat ke sisi domestiknya yang skala lebih kecil bahwa isu pemakzulan Wapres Gibran ini bisa saja propagandanya datang dari dalam gitu. Ya. Atau terus ada hal-hal lain yang mereka pertimbangkan masa lalu Gibran. Sebelum kita mulai bahwa ada cerita khusus tentang Wapres Gibran sebelum menjadi Wapres. Boleh Ya, Abang ceritakan dulu jadi gini. sejarahnya seperti apa sehingga menjadi Wapres? Makanya kan kemarin itu kan Pensiunan Jenderal mengatakan bahwa Gibran nggak layak karena bermasalah di Mahkamah Konstitusi ya kalau nggak salah ya. Oke. Jadi saya ceritakan dulu bahwa sebelum putusan MK nomor 90 mengenai batas usia, 8 bulan sebelumnya itu sebenarnya kemauan anak-anak muda menggugat mengenai batas usia yang di bawah 40 tahun atau pernah menjabat sebagai bupati atau wali kota. Itu ada sekitar 21 pihak atau 22 pihak. Anak-anak muda yang saya bisa sebutkan anak-anak PSI, terus Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Oke, Bang Emil. terus Wakil Bupati Lampung Selatan sama Wali Kota Padang ya. Saya pokoknya lupa-lupa ingat antara mereka ini. Dan anak-anak muda yang lainnya termasuk Almas. Almas, oke. Jadi 8 bulan sebelumnya mereka sudah melakukan gugatan. Jadi gugatan ke MK mengenai putusan 90 ini bukan dilakukan untuk Gibran. Karena waktu itu Gibran masih Wali Kota Solo. Oke, iya masih aktif. Bang Masih Emil. aktif. Dan waktu itu kami meminta Pak Jokowi untuk ngomong ke Bu Mega agar yang kita dukung itu adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Atau Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Nama Mas Gibran ini belum ada di pusaran apapun sampai waktu Bu Mega menetapkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD. Baru kita mendorong Mas Gibran, terus Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra meminta. Jadi gugatan MK ini bukan buat Mas Gibran, karena waktu itu kita, ya Mas Gibran dari Gubernur Jawa Tengah dulu setelah di Solo itu. Ya, jadi saya juga kebetulan di waktu itu diminta untuk ya istilahnya ya kita teman-teman mendorong itulah. Mediasi hukumnya waktu itu atau Bukan. Relawan Jokowi, karena Soulmate kan relawan Jokowi, Oh, terus oke, baik. relawan Gibran, kami juga ikut memenangkan Mas Gibran di Solo. Oh iya, iya. Nah, terus sekarang ini kan kita relawan Pak Prabowo juga. Jadi kami ini adalah relawan Pak Prabowo, relawan Mas Gibran, relawan Jokowi, nggak bisa dipisahin nih. Jadi saya juga mengingatkan kepada pendukung Prabowo Gibran, jangan sampai kita mau dipecah belah. Karena Pak Prabowo sendiri mau kaya apapun nggak akan bisa dipecah belah dengan Pak Jokowi atau Mas Gibran. Ya kan, setelah rame-rame isu ijazah palsu, isu matahari kembar, isu kemarin apa namanya? Nah, mengenai isu-isu Purnawirawan, Bang. selain itu menteri-menteri nih. Isu menteri-menteri Yang itu menjadi pertanyaan besar juga masyarakat. Kok Tapi saya harus kasih tahu dulu adikku bahwa kemarin dan hari ini yang diutus Pak Prabowo ke penguburan Paus di Vatikan itu adalah Pak Jokowi. Ya kan? Terus Pak Ignatius Jonan. Ignas Jonan, Terus ada Pak Pigai, dan Wamen Q. Oke. Jadi akhirnya ya saya pikir mungkin penonton kecewa. Tapi sebenarnya kami ini, Pak Prabowo dan kami ini maunya Indonesia ini bersatu. Makanya ketika kemarin Pak Prabowo ketemu Bu Mega, wah kami senang sekali. Kami sangat mendukung. Bila perlu abis itu Bu Mega, Pak Prabowo bersama Pak SBY, Pak Jokowi makan bareng, bergandengan tangan membangun Indonesia ini di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi dunia yang negara-negara saat ini mereka otomatis sangat egois dengan dirinya sendiri. Mereka nggak mau pusing dengan urusan negara lain gitu loh. Nah, jadi sebenarnya yang kita inginkan itu, adikku. Berarti nggak ada konflik yang begitu mendalam ya antara Pak Jokowi dengan PDIP. Kalau mau dilihat dari sisi bahwa ada keterwakilan Presiden Prabowo di sana, melihat kedekatan antara
Sebenarnya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga nggak keberatan untuk kan Pak Jokowi mengatakan bahwa untuk kebaikan bangsa itu sangat bagus pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, dan Pak Prabowo ini pinginnya merangkul semua. Ya. Kalau siapapun yang kayak kemarin yang dilarang oleh Pak Jokowi mau dirangkul, ya kan, terus yang lain-lain pihak dirangkul semua untuk membangun bangsa, kayak kemarin PKS yang nggak berdarah-darah sama sekali, tahu-tahu dapat menteri. Setelah dapat menteri, kadernya dia yang ngomong matahari kembar. Siapa namanya itu? Kadernya PKS ini. Saya lupa namanya. Ya, jadi orang ini yang mengatakan matahari kembar dia. Dia ini juga dulu memang kemarin PKS mengatakan, ya saya sih senang juga PKS mengatakan bahwa itu Mardhani Alisera. Oh ya, Pak Mardhani Alisera. Mengatakan itu pribadinya, ya bagus lah. Karena memang Mardhani ini mulutnya ini lemes, udah kayak perempuan. Dia kan agak kemayu sedikit kan orangnya kan. Nah, jadi Mardhani ini dulu waktu kami itu menjelang Pilpres 2019, dia itu bersama Neno Warisman itu membuat namanya 2017 apa 2018, 2019 ganti presiden. Oh iya. Dia ini orangnya. Oke, bersama Ahmad Dhani dan beberapa Pak Amin Rais waktu itu. Ya, terus saya membuat 2019 tetap Jokowi. Jadi mereka bikin di Bundaran HI, saya pun bikin di Bundaran HI. Ada lagunya itu ya? Iya, mereka bikin lagu. Kan waktu itu ada gubernurnya Anies Baswedan, wakilnya Sandiaga Uno. Nah, waktu itu Mas Sandi ngomel-ngomel ke saya itu. Sedangkan Mas Sandi waktu itu mereka boleh, kami nggak boleh ya kan, karena dia wakil gubernur. Dia kan sama PKS waktu itu. Tapi sekarang aku CS lah, Mas Sandiaga Uno. Teman-teman. Jadi saya bilang tadi memang ini ajang adu domba, ya kan. Ya, saya memperingatkan aja ke teman-teman PKS bahwa ya kalau mau ngomong banyak kawan-kawan yang lain-lain yang berdarah-darah bahkan nggak dapat apa-apa gitu loh. Secara politik kan mereka mau berkuasa, mau ambil kue kekuasaan, dan mereka udah dikasih, harusnya orang-orang kemayu lemes kayak Mardhani Alisera ini harusnya ditindak. Jangan dia akhirnya membuat adu domba, membuat kegaduhan gitu. Karena saya pikir apa yang salah gitu loh. Kita lihat ya, dia bilang matahari kembar karena ada menteri ke rumah Pak Jokowi. Sedangkan kita melihat ada menteri ke rumah Bu Mega, menterinya Pak Prabowo. Ada menteri ke rumahnya Pak SBY. Terus Pak AHY pergi ke Anies Baswedan. Apa yang salah? Orang silaturahmi lebaran, ya kan? Kenapa sih dipersoalkan di bulan yang suci, orang nawaitunya baik untuk berkunjung silaturahmi maaf-maafan, tapi kok akhirnya dia nyinyir dan menyerang gitu loh. Secara politis gitu. Ya, berarti kan ada sesuatu di hatinya yang busuk, hitam dan jelek itu kan. Apalagi mulutnya ini kayak kemayu, kayak lemes kayak perempuan, lemes. Nah, ini terkait matahari kembar nih, saya kaitkan dengan menteri-menteri dulu yang bahwa kita objektif, evaluasi objektif lah. Artinya Abang Sili inilah orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi gitu, melihat sekian banyak menteri yang sowan ke sana dan sebagainya. Tapi ada kinerja-kinerja yang banyak dikritik oleh masyarakat. Kira-kira dari pandangan Abang Sili melihat beberapa menteri ini yang saat ini menjadi apa ya? Kalau dikatakan sebenarnya tidak perlu dimasalahkan, tapi justru karena diksi atau bahasa atau komunikasi mereka yang artinya kena serangan kepada Pak Jokowi, juga serangan mengenai ke Pak Prabowo mengenai matahari kembar. Justru kan isu itu datang dari menteri-menteri itu. Gitu. Nah, gimana tanggapan Abang? Maksudnya kinerja menteri Pak Prabowo? Ya, kinerja menteri Pak Prabowo dulu. Memang begini, ada menteri yang memang kan belum berpengalaman ya, kan kita lihat baru 6 bulan. Ya kan, belum ada pengalaman tapi belum terlalu maksimal, bisa speed kuat gitu loh. Terus yang kedua, kalau mereka itu loyalitas ke Pak Jokowi, saya boleh mengatakan bahwa saya sebagai orang yang sering sama Pak Jokowi dan juga kemarin dengan Pak Prabowo,
bahwa Pak Jokowi ini adalah rakyat biasa. Dan ketika teman-teman menteri ini bukan hanya menteri, Pak Hasim ke Pak Prabowo, ya kan, Bang Musani, Ketua MPR ke Pak Jokowi, terus Datuk Tan Muhammad dari Malaysia, Mahathir Muhammad ke Pak Jokowi. Kan dalam rangka silaturahmi, bukan pergi ke sana untuk melakukan agenda politik atau agenda kerja, ya kan? Kan nggak mungkin mereka hanya datang ngobrol sebentar pulang, ya kan? Nggak mungkin lah mereka punya agenda sesuatu yang terselubung, ya untuk mendongkel Pak Prabowo kah, atau membuat seolah-olah Pak Prabowo ini nggak ada apa-apa. Saya yakin tidak, karena Pak Jokowi mengatakan bahwa yang presiden adalah Pak Prabowo. Dan saya kasih tahu juga, Dek, karena kebetulan saya tahu persis bagaimana awalnya orang bisa datang berbondong-bondong ke rumah Pak Jokowi. Dari awal tuh saya saksinya. Jadi berapa hari itu Abang di Solo waktu? Jadi gini, waktu pelantikan Presiden 20 Oktober 2024, saya itu diminta, saya nggak usah sebutkan siapa, untuk menjemput Pak Jokowi di Solo, Bandara Adi Sumarno. Ya, jadi waktu itu kebetulan pendukung Ganjar juga yang saya lihat sahabat saya, dia juga saudara kita dari NTT, Andi Gani Nuawea, sama Mas Eko Sulistyo. Nah, kami itu yang menjemput di situ bersama Pak Gubernur Jawa Tengah, terus Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam. Setelah itu Andi Gani, Mas Eko sama saya. Yang turun Pak Jokowi naik pesawat TNI AU mendarat, kami yang jemput di situ. Dan dari situ kami yang mengiring Pak Jokowi hingga ke rumah. Dari jam 4 kalau nggak salah sampai di rumah Pak Jokowi itu hampir 5 jam atau 3 jam atau 4 jam, saya lupa, sampai jam 9 malam. Dan itu manusia rame sepanjang jalan. Padahal biasanya dari bandara ke situ nggak sampai 20 menit atau 30 menit. Iya, tepat. Tapi ini 5 jam. Dan semenjak malam itulah orang silaturahmi. Saya tahu persis. Gitu loh. Jadi setelah itu Pak Jokowi diiring-iringin sama kita sampai di sana. Nah, karena saya teman-teman Mas Andi Gani sama Bang Andi Gani sama Mas Eko mau pulang ke Jakarta. Jadi karena saya lapar, memang saya mau besok pulangnya. Jadi saya makan dulu, cari makanan di situ karena ada yang jualan lah, apa lah segala macam, ada yang nyumbang. Sampai terakhir Pak Jokowi nyari, katanya ada Mas Silver, mana dia, ajudan. Panggilannya Mas Silver ya? Ya. Jadi saya itu adalah orang terakhir yang menemani Pak Jokowi malam itu sampai jam 11 atau jam setengah 12. Setelah itu beliau masuk, tutup pintu, saya pulang. Jadi mulai dari situ sebelum saya ada beberapa calon wali kota, calon gubernur Jawa Tengah, terus calon gubernur Emil Dardak, terus masyarakat kecil yang mencari keadilan, ibu-ibu yang gendong bayi. Itu diterima Bapak dari jam 9 malam sampai jam 11 itu. Jadi mulai dari situ. Jadi nggak ada rekayasa. Besoknya orang datang lagi, orang datang lagi. Jadi nggak ada yang dibayar, nggak ada yang dikoordinir untuk ke situ. Nggak ada. Ya, saya mau tanya Ade, kira-kira Pak Mahathir Muhammad mau nggak dibayar 50.000 atau kasih sembako datang ke situ? Mustahil lah. Gitu. Atau Pak Hasim. Ya kan? Pak Prabowo sendiri pun datang. Jadi apa yang salah? Jadi makanya saya bilang kadang-kadang kawan-kawan ini udah saking bencinya membangun narasi, terus membangun opini yang jelek. Ya otaknya saya pikir udah sengklek ya, menurut saya udah nggak waras banget. Orang itu hal yang biasa gitu loh. Semua juga orang datang ke sana berbondong-bondong. Ya kan, dan sekarang ini saya bukan ngomong, di WA saya ini hampir tiap hari ada yang mau minta ketemu Pak Jokowi, Mas Gibran atau Pak Prabowo. Jadi jembatan ini untuk... Iya, bahkan dari Australia, dari Jepang, dari Amerika, dari Aceh, seluruh Indonesia. Gitu loh. Nah, makanya sekarang ini kan, tapi akhirnya kan Pak Jokowi bisa membebaskan siapapun masuk ke sana, termasuk
Hebat nggak Pak Jokowi menerima orang yang menghina dia, orang yang menuduh beliau ijazah palsu, orang yang memaki-maki beliau ke rumahnya. Tetap menerima. Menerima kemarin. Menerima orang yang memusuhi dia, yang melaknat beliau masuk neraka, tukang tipu, anak gerwani, ya kan, kafir. PKI, Gila. ada yang PKI juga PKI. ya? Oh, iya. Padahal kan saya bukan ngomong, saya tuh miris ya melihat bangsa kita ini. Pilpres sudah selesai. Ya sudah, jantan dong. Kalau memang nggak puas, besok bertarung lagi di 2029. Iya kan? Kita mau ngomong apa? Kayak para jenderal itu kemarin. Harusnya melihat bahwa kalau untuk melengsarkan ataupun mengimpeachment Mas Gibran, itu ada tahapan, ada prasyarat di undang-undang kita yang mengatakan bahwa apabila presiden atau wapres ini melanggar konstitusi, melanggar membuat perbuatan tercela, korupsi, melanggar HAM yang berat dan sebagainya. Ada nggak unsur ini? 7A, 7B ya, gitu. Makanya saya mau minta kepada para pembenci ini, ya kan, tolonglah kita nih sebagai sama anak bangsa. Buktikan Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi ini kalau benar ada melanggar konstitusi, ya kan, melakukan korupsi. Ya jangan-jangan yang menyuruh kalian mendanai kalian ini yang kemarin korupsi, yang kemarin menggaruk kita punya hasil kekayaan, ya kan, dengan tidak halal lah, ya kan. Kan kita lihat itu, sedangkan apa ya, saya benar-benar miris tapi untungnya mayoritas rakyat kita kemarin itu mengapresiasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Contohnya bisa menang 58% loh. Iya. Ya kan? Bu Mega sampai mengatakan kita akan kalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Mana buktinya? Gitu loh. Nah, jadi saya pikir udahlah, ini udah selesai, residu ini harus kita hilangkan. Marilah kita membangun. Kurang apa Pak Prabowo bisa merangkul itu PKS yang nggak ngapa-ngapain loh, menghancurkan karakternya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu PKB, ya kan? Kita lihat teman-teman kayak Gerindra, mereka bisa ngalah, menterinya hanya berapa orang. Teman-teman relawan sampai sekarang juga nggak ada yang nggak dapat tugas dan sebagainya. Iya. Mereka oke-oke aja, ya kan? Nggak ada kita ngomel-ngomel ini itu. Kami berjuang lebih berjasa, nggak ada. Kita sama-sama, kita pendukung Prabowo Gibran solid hingga 2029. Kalau Tuhan mengizinkan rakyat mau, kita berharap sampai 2034 pasangan ini. Jadi satu hal lagi, ada juga yang saya melihat bahwa fenomena kegaduhan adu domba ini bisa juga dari kita sendiri. Karena kembali lagi, ada yang harusnya udah jadi menteri nih. Saya peringatkan kepada mereka, jangan juga ngawur-ngawur halusinasi mau jadi calon wakil presiden. Kerjakan dulu dong jadi menteri. Ada tuh, ya kan, kemarin tiba-tiba presidennya Prabowo, menterinya dia. Terus ada juga menteri yang udah mulai tebar pesona ke masyarakat. Woi, jangan mimpi. Ya kan? Sumbangsi kalian suara itu berapa banyak sih? Pakai ini dong. Emang kalian yakin kalian sama Pak Prabowo ini besok ini dia ini bisa menyumbang suara? Kalau Pak Prabowo saya yakin. Dua menteri ini, ya kan? Ya dua-duanya dari partai warna biru dua-duanya. Yakin kamu bisa nyumbang suara, ya kan? Kan yang bisa menyumbang suara ini kan karena pendukungnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Mas Gibran, gitu. Jangan-jangan GR lah karena punya partai, udahlah nanti kalian sakit hati, gila juga, stres juga, sama seperti yang kemarin yang kala-kala itu kan, stres, jantungan, ya kan, maki-maki sembarang orang. Nah, jadi kembali lagi saya bilang ini ada yang 5 tadi saya bilang, termasuk yang terakhir orang yang
sudah mau ejakulasi menjadi cawapres, padahal baru diangkat Pak Prabowo jadi menteri baru 6 bulan, gitu loh. Ya, itu kita bisa menerka ya dengan clue tadi soal warna dari partai dan sebagainya. Abang, kita coba kembali lagi mengenai isu mengenai keberangkatan mantan presiden Jokowi ke Roma, dan ini banyak netizen. Saya melihat sekian banyak komentar setelah saya posting kemarin, ada banyak sekali netizen yang berkomentar. Artinya di sini saya ingin melihat pandangan Abang bahwa keberangkatan mantan presiden Jokowi ini ke Roma, di sini kan kita ada wakil presiden. Kenapa Presiden Prabowo tidak memberikan atau mendelegasikan ke Presiden Wapres Gibran? Kenapa harus pilih Pak Jokowi? Karena lihat soal kepercayaan publik gitu, keterwakilan atas nama negara, sementara Pak Jokowi bukan lagi menjadi pejabat negara. Ini apa pandangan Abang melihat? Oke. Sebelum masuk yang situ, Ade, saya mau mengatakan yang saya bilang proksi internasional kayak George Soros itu. Kayak kemarin mereka menyerang undang-undang TNI itu, yang bangkitnya Dwi Fungsi. Itu sebenarnya sangat berbahaya karena TNI kita mau dilemahkan. TNI mau dilemahkan. Ketika TNI lemah, siapa yang garis terdepan bersama rakyat menjaga NKRI? Itu. Nah, jadi kembali lagi mengenai kenapa Pak Jokowi. Jadi kita harus ingat, selain kenapa Pak Jokowi kan berarti kenapa Ignatius Jonan, ya kan? Kenapa siapa namanya Menteri Hukum dan HAM? Terus kenapa Menteri Keuangan? Jadi kita lihat bahwa tidak ada masalah. Negara lain pun ada yang mengutus mantan presidennya juga, gitu loh, ya kan? Tapi kalau kita melihat bahwa Pak Jokowi itu bersama Ignatius Jonan ini adalah dua tokoh yang akhirnya bisa mendatangkan paus ke Indonesia. Paus kita bagaimana bersama paus, ya kan, saudara-saudara kita yang Kristiani dan Katolik, bahkan ada yang Muslim, sama-sama ikut perayaan ibadah di GBK, ya kan. Dan kalau nggak salah itu ada 11 pertemuan di Indonesia selama berapa hari itu. Jadi dua tokoh ini, ya wajar mereka yang ke sana gitu loh. Ya kan, mungkin Mas Gibran ada agenda lain gitu loh, yang memang juga saya pikir agenda ini udah tersusun gitu loh. Sedangkan di sana itu mungkin kan perayaan bisa makan waktu 3-4 hari. Nah, apa salahnya kan Pak Jokowi yang diutus. Jadi di situ juga kita melihat bahwa Pak Prabowo juga mau menunjukkan kepada bangsa kita bahwa ketika kalian mau mengadu domba saya dengan Pak Jokowi, tidak akan berhasil. Di situ Pak Prabowo memberikan suatu kekuatan ya kepada bangsa kita bahwa saya dan Pak Jokowi itu adalah bestie, adalah soulmate. Dua orang yang jatuh cinta untuk membangun dan memajukan Indonesia, yang merawat Pancasila dan menjaga NKRI. Nah, makanya kembali lagi, semua proksi-proksi itu nggak akan berhasil. Jadi mungkin Pak Prabowo juga di sini menunjukkan bahwa, udah stop, come on, kita harus bergandengan tangan membangun bangsa. Kan intinya itu. Makanya kan yang diuntungkan ini kan sebenarnya dengan proksi ini kan hanya segelintir orang. Dia mau cari pansos, terus teman-teman media ini yang nyari cuan, dapat bantuan dari luar, ya kan. Terus, tapi kalau menurut saya, kalian mau menghancurkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Mas Gibran, menurut saya akan sangat susah karena rakyat kita paling tidak 58% kemarin memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya kan, mayoritas loh. Terus yang kedua, tingkat approval kemarin Pak Jokowi itu termasuk tertinggi di dunia. Bahkan sekarang disalib oleh Pak Prabowo, itu paling tinggi tingkat kepuasan di dunia. Di bawah Modi, di bawah Trudeau, PM Kanada, segala macam di bawah. Pak Prabowo itu paling tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita ini kan ributnya hanya di media sosial.
Tapi di media nyata atau di dunia nyata, waduh, masyarakat itu ketika Pak Prabowo datang, Pak Jokowi datang, Mas Gibran datang, mengeluh-elukan. Psikologinya berubah. Waduh, jadi kembali lagi, makanya kemarin saya cerita, Nah, saya ya kurang lebih sebulan lalu dipanggil Pak Prabowo. oh ya, ini cerita apa di sana itu? Ah, Biasanya khusus sekali nih, agak eksklusif hal-hal Ya seperti saya ini. nggak tahu Bapak manggil, terus kemarin juga ya istilahnya dengan Pak Jokowi kan, jadi ya Pak Prabowo lah. Di situ dipanggil, ya berdiskusi lah. Saya ini bukan siapa-siapa, hanya anak perantauan dari NTT ya kan, nggak ada hebat-hebatnya, tapi dipanggil seorang presiden, saya bersyukur, saya berbangga dan saya sedih tapi bangga melihat Pak Prabowo. Ini orang benar-benar tulus, benar-benar dia mewakafkan nyawanya, hidupnya untuk membangun bangsa, gitu. Tapi miris Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu di bangsanya sendiri dilecehkan, direndahkan, difitnah. Tapi untungnya mayoritas tidak begitu, mayoritas rakyat. Dan di luar negeri mereka sangat direspek. Dan perbincangan itu, ya saya ada cerita Pak. Kita ini ruang media kita, ya kan? Iya. Termasuk ruang media sosial, media mainstream dan sebagainya, itu dipenuhi oleh ujaran kebencian, oleh hoax, ya kan? Oleh berita-berita yang menurut saya sangat tidak bermutu. Sedangkan kita lihat bahwa capaian-capaian Pak Prabowo ini kan sangat banyak. Ya kan harusnya tiap kementerian itu membuat satu Evaluasi kinerja ya. ya hasil. sebenarnya apakah mereka sudah ada diseminasi informasi dan Oh, oke. sebagainya itu udah ada juga, mungkin ada tapi nggak berjalan. Jadi harus ada yang mengorkestrasinya. Jadi capaian-capaian kementerian, capaian-capaian presiden. Jadi ruang media kita ini harus dipenuhi oleh suatu hal yang positif dan optimis. Ya kan, karena tantangan kita ini sebenarnya bukan dalam negeri, luar negeri. Ya kan, belum lagi bagaimana kayak kemarin di sidang PBB, Sidang PBB ada Iya kan? GAM itu. ada Aceh mau Aceh mau merdeka, merdeka. Papua Oke, mau Papua merdeka, Maluku mau merdeka. Dan saya salut sama anaknya Pak Luhut ya, namanya siapa itu, dia yang mencegah itu. Itu merah putih banget kalau menurut saya. Maluku merdeka juga. Enggak, dia yang Free mencegah Maluku, orang ya. itu Ya. untuk membuat kayak Aceh Freedom lah, inilah Maluku, apa segala Freedom macam. Papua Mereka Freedom. mau ngangkat Ya. itu kan, Ya. tulisan itu, Ya. tapi dia cegah anaknya Pak Luhut. ya. Itu harus kita. Itu tersebar di Wah, sosial juga. saya itu kalau bisa itu Pak Prabowo kasih dia bendera merah putih itu, sangat heroik, sangat nasionalis sejati itu, Pancasila sejati. Bukannya kan Pak Muhammad Ditiro kan di nasional menjadi Indonesia kan sebelum dia meninggal kan, artinya Iya. sudah ada tanda tangan perdamaian Iya. bersama parlemen di tahun itu yang Makanya gerakan Aceh masih Merdeka. ada yang kayak gitu, ya kan? Saya bilang tadi, sedangkan Pak Prabowo itu gangguan, belum lagi gangguan luar kayak dinamika ekonomi, politik, ya kan? Bagaimana Trump menaikkan tarif, ya kan? Terus perang dagang mereka. Makanya saya waktu itu intinya saya minta Pak Prabowo ini kalau bisa informasi kita ini harus positif. Jangan juga, kan banyak juga buzzer-buzzer terus. Ya kita lihat netizen kita ini kan kadang-kadang, contoh ya, bukan saya ngomong. Kayak ada anak SMA membuat alat untuk membuka durian. Kalau menurut saya sih bagus. Oke, iya. Ya kan, atau ada anak muda kita yang bisa membuat mobil listrik. Kan ini suatu prestasi. Inovasi, inventionnya mereka. Iya. Oke. Tapi sama netizen kita dihujat gitu loh, bahwa ini remeh-temeh lah. Terus kalian buat apa gitu loh? Kalian hanya bisa memaki-maki bangsa sendiri, pemimpin sendiri di media sosial kita. Nah, jadi saya bilang kalau bisa diorkestrasi, jadi menutupi daripada informasi-informasi hoax itu. Makanya kemarin Pak Prabowo setuju, ya kan? Beliau kan ngomong bahwa menteri-menteri harus bicara ini itu. Bahkan kemarin ditambah Mensesnek akhirnya jadi jubirnya Pak Bapak Prabowo. Kan
saya juga menyayangkan setelah saya ngomong itu Pak Prabowo kemana-mana beliau ngomong sendiri, pidato sendiri, ya kan, ketemu media sih bagus, tapi menurut saya kan banyak hal yang harus dilakukan Pak Prabowo ya dibanding beliau harus bicara gitu loh. Kan ada yang bisa mewakilkan isi pikiran jiwa dari. Artinya faktor usia juga beliau juga semakin itu kan dilihat juga Enggak waktu sih. juga atau bagaimana? Kalau usia enggak, Masih sangat Pak, kalau ngobrol sama Bapak ini cerdas. Dan saya lihat ikhlas. Dan ya saya boleh katakan bahwa saya juga kasih masukan mengenai Rempang, mengenai PIK dan sebagainya. Karena Rempang itu yang advokasi pertama kali itu saya sebenarnya. Oh, oke. Ya dengan Pak Petrus Celestinus kita punya itulah. Ya. Petrus Celestinus. Nah terus itu sebelum ada Amin Rais dan Said Didu ke sana. Oh, mereka tuh belakangan. Nggak ada. Tapi kabarnya mereka punya lahan juga di sebelah di bagian sana Pak Sajidu. Itu Di apa mana? benar? Oh itu di PIK. Ya, di PIK, Di PIK. di PIK ya. Ya, Oke. jadi kalau Said Didu itu kan kembali lagi kan ini kan makelar atau orang bilang apa ya? Orang yang mau jual, dia beli tanah, tahu tanah itu mau dibebaskan harga tinggi, dia mau jual mahal. Sebenarnya itu dia ada 20 hektar tuh. Ceritanya teman-teman yang di sana itu begitulah dia apa orang bilang spekulan tanah. Spekulan. Oke. Ya, makanya dia bikin rame ya kan. Tapi juga di belakang dia juga kan ada orang juga. Ya kan, kalau Prabowo Gibran ini jatuh pemilu ulang, ya mereka yang akan maju gitu loh. Jadi makanya ditimbulkan PIK lah dan sebagainya. Tapi kalau Rempang memang itu salah urus. Salah urus ya. Ya, kita salah menerjemahkan keinginan rakyat. Memang itu harus duduk ngobrol dengan rakyat. Saya pikir rakyat juga mendukung PSN Rempang Ekosistem itu masyarakat sana mendukung. Tapi ya harus diomong baik-baik lah gitu. Bang, ini terakhir Abang Sil. Ini kita langsung kembali lagi poin awal tadi. Ijazah. Soal ijazah. Ini Ya. kan Abang sudah membawa nih kopi-kopian ijazah, terus beberapa foto. Nanti boleh saya tampilkan ke layar silakan untuk tampilkan. bagaimana membuktikan. Ini ijazahnya. Nah, tapi sebelum itu saya bertanya dulu Oke. mengenai ijazah ini. Artinya kan sekarang sedang terjadinya ada sidang di pengadilan ya, proses sidang. Tapi dari Abang Sil sendiri yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, melihat ijazah yang tersebar ini, apakah ijazah ini berasal dari Presiden Pak Jokowi atau diambil oleh orang gitu baru dipublikasikan gitu? Ya, Lihat jadi ijazah. gini. Ijazah ini kan yang menerbitkan tentunya adalah kampus. Ya kan? Bukan Pak Jokowi yang menerbitkan, bukan juga si Roy Suryo, kampus. Dan kemarin kampus sendiri udah mengatakan bahwa ijazah itu asli. Baik pihak rektorat maupun dekan dekan Fakultas Kehutanan. Bahkan di situ ditampilkan teman-teman beliau gitu loh. Yang satu angkatan ya, satu alma mater. Dan kalau kita lihat bahwa kenapa baru sekarang dipersoalkan, sedangkan waktu wali kota Solo, tahu nggak? Jadi wali kota bupati itu nggak perlu ijazah universitas S1. SMA juga bisa. SMA. Harusnya dipersoalkan. Jadi gini, kalau Pak Jokowi waktu itu mau memalsukan, dia punya ijazah SMA kok. Ngapain dia beliau palsukan ijazah S1 ini apa namanya Kehutanan Gajah Mada itu. Iya kan? Ya. Terus waktu itu kalau memang ijazah ini palsu, Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa waktu wali kota. Iya kan? Gubernur juga bukan siapa-siapa gitu loh. Terus 2 kali presiden. Terus saya juga yang mengatakan pertama kali kan tentunya kan sudah diverifikasi oleh KPUD, Solo, KPUD DKI, KPU, bahkan oleh ketua-ketua partai tentunya. Ya kan? Terus mereka berani mengatakan ini kan fotokopi semua. Ya, fotokopian semua. Jadi abang pegang terus abang bilang ini palsu asli. Nggak bisa kita menentukan ini palsu atau asli. Yang bisa menentukan asli atau palsu apabila ijazah yang dikatakan palsu, yang asli itu di tangan Pak Jokowi itu sudah diperiksa oleh laboratorium forensik. Ya kan? Dan forensik bilang, oh palsu. Tapi abis itu Pak Jokowi juga masih menggugat, makanya harus di pengadilan.
Nah, Saya pengadilan sepakat, pun ada tingkat 1, tingkat 2, sampai pengadilan tingkat Mahkamah Agung yang inkrah mengatakan ini palsu, baru Roy Suryo dan kawan-kawan bisa mengatakan ijazah palsu. Kalau belum ada putusan pengadilan, baru kita ngomong bahwa ijazah palsu. Roy Suryo ini, Pak Jokowi lapor, masuk semua. Jadi mereka berpotensi di penjara semua nih kalau. Ya, unsur pidananya udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, pasal-pasalnya kena semua, ya kan? Ya. Jadi menurut saya alangkah bodohnya, konyolnya Roy Suryo mengatakan bahwa ini palsu. Loh, kamu siapa? Kamu bukan pihak berwenang yang mengatakan bahwa ijazah ini palsu. Yang bisa mengatakan itu adalah uji forensik di laboratorium. Ya mungkin Mabes Polri. Ya. Ya kan? Nah, itu yang akan menentukan dan nanti harus disidangkan. Makanya sekarang ini ketika saya kapan hari di TV saya tanya, Mas Roy ini palsu. Di iNews dan itu. Dia ketakutan, dia bilang 99%. Terus ijazah yang ditunjukkan oleh, dia nggak sebut PSI, dia hanya bilang partai apa gitu, saya bilang PSI, ya kan? Ya, terus dia bilang ini 99%. Saya bilang kalau Anda jantan, palsu atau tidak? Baru dia dengan begini-begini, dengan gubuk mengatakan palsu. Ya udah, berarti dia akan memakan sepanjang Pak Jokowi lapor, Bang. Kan ini kan banyak yang Pak Jokowi nggak pernah lapor. Jadi kita nunjukin lagi seperti halnya si Bambang Tri. Ya, Bambang Tri. Yang Jokowi undercover. Jokowi undercover. Itu kan disusun, udah sidang nih, udah putusan dia kena vonis 6 tahun. Itu kan sama, jadi kopian ini dari media diambil, pasal-pasal dari media diambil, dijadiin satu, dibikin aja Jokowi undercover, yang di situ menuduh Pak Jokowi itu ibunya Gerwani, terus dia Kristen, terus bapaknya Tionghoa, segala macam lah. Akhirnya dia susun itu dan itu menjadi bukti dia untuk dia masuk penjara. Terus yang kedua, bagaimana Gus Nur dan juga Bambang Tri lagi divonis 6 tahun karena mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Walaupun ijazah yang mereka katakan palsu itu tidak dihadirkan di persidangan. Karena apa? Ketika orang mengatakan ini ijazah palsu, harus bisa membuktikan. Saya ngomong Ade Irjan SIM-nya palsu, terus sertifikat rumah palsu. Kita menuduh begitu, atau kita menuduh orang nih, lu maling ayam ya, padahal nggak ada putusan pengadilan mengatakan dia maling ayam nih. Kita yang masuk penjara lah. Ini hukum positif ya? Oh iya. Jadi ini konyol dan sangat ngawur. Kawan-kawan ini maksudnya kamu membangun narasi yang kamu sendiri tidak punya bukti otentik mengatakan ijazah ini palsu, atau ada pihak berwenang yang secara resmi dan legal mengatakan bahwa ini ijazah palsu. Gitu. Berarti Bung Roy Suryo dan Bung Rismon Sianipar ini sudah setengah kaki di penjara nih kalau melihat proses hukum ini. Kalau kan besok Pak Jokowi melakukan pelaporan, ya kan, memang saat ini kan ada yang kena pasal 160 itu kan. Menurut saya sih bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau ketika Pak Jokowi melaporkan sendiri, masuk. Bang. Dan ini banyak, Bang, gitu loh. Ya, terus yang ini kembali lagi pencocokan wajah ya. Ini katanya menurut dia pakai alat canggih face recognition itu kan, yang alat paling canggih. Jadi dia bilang ini adalah fotonya orang ini. Ini namanya Budi Utomo, Durmatno. Jadi ini Pak Jokowi. Sekarang juga Roy Suryo belum pernah mengatakan bahwa ijazah palsu ini dibikin tahun berapa? Belum ada. Ya kan? Terus yang kedua, Roy Suryo juga belum memastikan, dan kawan-kawan itu yang memasukkan ijazah itu siapa? Makanya ini konyol sekali. Saya juga ke situ. Ya kan? Jadi kemarin ada kawan-kawan mengatakan, oh ini ijazah saya ya, bodohnya kalian lah pergi perlihatkan ijazahmu, ya kan? Ngapain? Walaupun kalian sama-sama dari kampus yang sama, UGM. Nah, jadi ini katanya fotonya ini, ya kan? Ini kira-kira kalau foto ini usianya di atas 20 tahun nggak ini?
Lihat dari wajahnya. Ya kurang lebih 21 20. Oke, ya. Atau Tapi sampai 30 lah. Ya. 20-an sampai 30 ya. 20 sampai 30. Iya. Sedangkan ini Durmatno ini kelahiran 1977. Itu sudah 40-an lebih kelihatannya mendekati Iya, 50. kalau Oke. sekarang kan, Ya. tapi waktu umpamanya ijazah ini dipalsukan tahun 1985, Pak Jokowi kan mulai kuliah tahun 1980. 80 ya, masuk 90. Nah, jadi waktu itu beliau lulus 1985. 85 5 November. Ya, Pak Jokowi itu kelahiran 21 Juni 1961. Oke. Jadi kalau beliau lulus tahun 85 berarti Pak Jokowi usia 24 tahun. Oke. Nah, ini kelahiran berarti tahun 85, kelahiran 71 berarti masih usia 14 tahun. Apakah ini wajah seorang yang usia 14 tahun? Jauh sekali ya. Jadi ini kan apa face apa tadi dia bilang? Face recognition. Face recognition, Pencocokan wajah. pencocokan wajah Iya, itu. Oke. Ya kan? Oke. Kan ngaco banget gitu loh. Masa Kadang-kadang AI juga face recognition itu kadang-kadang kan ngaco-ngaco ngawur-ngawur juga itu gitu fakta loh. tapi- Ya, terus yang kedua kita lihat kan pakai kacamata. Oke. Nah, Oh ya, ini yang menjadi pertentangan soal penggunaan kacamata di Oke. ijazah ini ya. Ya, ini waktu Pak Jokowi pakai kacamata waktu perkawinan dengan ibu Jokowi tanggal 24 Desember 86. Kacamata juga. Setahun kemudian. Setahun kemudian ini Ya. wisuda. Iya. Setahun Masih wisuda. kacamatanya sama kan? Mukanya mirip nggak ini? Ini sama ini. Sama lah dari segi baju rambut ini. Kalau dilihat sepintas ya, Iya. posisi kumisnya juga sama. Nah, Oke. terus ini kita lihat lagi waktu Pak Jokowi nah Oh, ini ini seminar kayaknya. seminar bersama dengan Ekonomi tahun Bu Sri Mulyani Oh, oke. tahun berapa ini? 98. Bersama Pak Jaya Suprana. Ini fotonya. Oh, Pakai ini kacamata. kacamata juga kan? Oh, oke. Oh, ini juga ya, seminar. Oke, Pak Jasud. Jadi kalau sekarang Pak Jaya Suprana dan Bu Sri Mulyani diperlihatkan foto ini, pasti mereka akan ngomong bukan 99% kayak si siapa Roy Suryo, 100% Pak Jokowi. Tapi kembali lagi Kita tampilkan nanti ya ini di layar nanti soal itu ya, apa ini. semua. Jadi gitu. Ini Pak Jokowi jadi mapala nih. Oh ya, Apa namanya? Cinta alam. Pencinta Mahasiswa alam cinta ya. alam. Terus Mahasiswa. ini teman-teman Pak Jokowi yang satu angkatan. Masa bisa Pak Jokowi, adikku, bisa menipu KPU, KPUD, Oke. partai-partai ya, KPU Solo dan partai-partai, KPU DKI dan partai-partai, KPU dan partai-partai, termasuk seluruh sivitas akademika dari UGM. Ada teman-temannya. Apakah semua orang ini bisa ditipu? Nah, kalau saya bukan lagi pentingnya ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Saya mau melihat bagaimana orang-orang ini apa yang kau tanam akan kau tuai besok. Gitu loh. Makanya saya miris gitu loh. Saya kasihan, konyol sebenarnya teman-teman. Konyol juga di mereka, tapi juga miris juga kok Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran yang nggak korupsi. Ya kan, saya belum pernah melihat, makanya saya sering ngomong ke teman-teman yang profesor, doktor, yang jago ngomong di media. Saya bilang tunjukin ke saya, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran ini melakukan korupsi atau melanggar konstitusi. Kalau ada, saya akan ikut di barisan kalian dan saya yang terdepan. Gitu loh. Makanya kemarin juga mereka ada yang ngomong, saya pun dikatakan penjilat Mulyono lah, penjilatnya Gemoy lah. Saya bilang kasihan kalian ini ya. Saya juga hampir ikut dalam pemenangan mendukung Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi. Saya nggak pernah ngambil proyek pemerintah, nggak pernah minta jabatan, ya kan? Ya. Saya benar-benar kayak merenovasi masjid, menjaga gereja, terus membantu masyarakat yang nggak punya kursi roda, membantu masyarakat yang nggak punya pendidikan layak. Makanya saya marah sama Rocky Gerung ketika dibilang penjilat. Paling nggak saya ini ada berbuat sedikit buat bangsa saya.
Tapi kamu jangan bilang saya penjilat. Saya benar-benar sangat marah. Kalau Subjektif bilang, ya. Ya saya ada sedikit. Ya saya juga nggak minta penghargaan kok dari Republik ini, tidak. Ya kan? Ya saya istilahnya orang yang hanya perantauan biasa dari luar Jawa, ya dari yang kami dulu sekolahnya setengah mati, bagaimana di sana. Terus kita lihat Pak Jokowi membangun daerah-daerah itu, ya kan. Nah, kita kan happy gitu loh. Makanya saat ini saya bilang tadi, saya bahagia, ya kan. Terus ada yang mempersoalkan, kemarin saya akhirnya ditugaskan di salah satu BUMN menjadi komisaris ya. Mereka bilang, "Woi, komisaris ngapain di Solo?" Saya ketua Solidaritas Merah Putih. Ya. Saya nggak ada bawa jabatan sebagai komisaris, dan komisaris kan juga nggak tiap hari kerja, karena kan yang operasional itu kan memang direksi dan karyawan. Kami mengawasi. Ya. Ketika diundang untuk rapat ya kami datang gitu loh, dan saya selalu datang. Ya, kalau nggak datang pun saya memberikan alasan saya ada agenda ini. Dan saya harus memberitahukan, komisaris ini jabatan hanya 5 tahun. Besok pun saya bisa diambil, kalau ada yang mau silakan. Tapi perjuangan saya untuk menunjukkan kebenaran, terus loyalitas, persaudaraan, ketulusan, itu akan membekas sehingga anak cucu saya yang tidak bisa diganjar dengan jabatan dan uang dan proyek dan sebagainya. Ya, jadi saya mau kasih tahu mereka, ya saya bukan orang yang punya utang banyak, dan saya juga bukan yang hidup dari minta-minta orang, ya kan. Hidup saya juga istilahnya makan 3 kali sehari 1 piring. Untuk kedepannya saya udah preparing gitu loh. Jadi ketika saya di usia usur pun saya nggak minta-minta orang atau ngutang kiri kanan, boleh dicek gitu. Jadi ini semata-mata benar-benar saya berjuang untuk bangsa saya, untuk anak cucu saya. Bagaimana orang baik seperti Pak Prabowo dan Pak Jokowi, Mas Gibran, yang benar-benar tidak korupsi, yang benar-benar mau mewakafkan mereka punya sisa hidup untuk membangun Indonesia, untuk membangun bangsa. Karena apa? Pak Prabowo sudah mengatakan kita harus berdaulat. Karena apa? Kita ini kaya, ya kan? Jangan sampai kita kita punya isi bumi ini hanya dikuasai oleh asing dan pengusaha hitam tertentu. Itu, ya kan? Nah, makanya kemarin teman-teman bilang Indonesia gelap, kabur aja. Saya miris loh. Saya ini bukan lahir di Jawa. Saya merantau, nggak bawa uang, naik kapal laut, bisa survive. Hari ini saya bisa ada yang bantu saya bisa menghidupin cukup lumayan orang. Indonesia ini, kita mau pergi ke Aceh, ada kesempatan di sana. Kita bisa ya buka jual gorengan jual warteg ya kan. Apalah begitupun umpama di Sumatera Utara, di NTT, di semua peluang itu ada. Kalau kita mau, bukan kita bermalas-malasan. Prinsip saya adalah antara surga dan dunia, kita juga harus seimbang dan kita harus bermanfaat buat bumi. Ya kan, kalau enggak ngapain juga Tuhan menciptakan kita di bumi. Kita selalu berdoa dan komunikasi ke Tuhan kita masing-masing. Ya kan? Tapi kita juga harus mempunyai rasa kemanusiaan. Makanya kita juga jangan memfitnah orang, menzolimin orang, menjelekan orang. Kalau bisa kita bangun bareng-bareng, ayo. Pak Prabowo mau lakukan itu loh. Semua dirangkul. Ya kan? PKS dirangkul. Ya kan? Yang nggak ngapa-ngapain nih, yang maki-maki beliau, ya kan? Terus PKB dirangkul. Kemarin Nasdem juga mau dirangkul. Terus PDIP mau dirangkul. Kurang apa? Akomodatif ya. Iya. Sangat negarawan, sangat berbesar hati. Bagaimana Pak Jokowi, Pak Prabowo ini dulu dihujat. Pak Prabowo yang kalah Pilpres hampir 2 kali, 3 kali juga masih dihujat. Pak Jokowi yang menang juga dihujat. Kan bangsa ini kan, saya melihat bahwa kita Indonesia ini bangsa yang luhur, yang menerapkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai nenek moyang kita yang sangat luhur. Kenapa sekarang jadi begini? Gitu. Tapi
Enggak, itu hanya sebagian kecil. Makanya saya bilang Oknum. tadi, ya kan, kalau mereka itu sebagian besar, ya pasti Anies Baswedan dan Ganjar yang menang dong. Ya dong, ya kan? Ya bukan saya bilang juga, tapi memang ya akar permasalahan ya di mereka-mereka ini, ya Situasi ngomong Pilpres. fair lah. Iya, situasi Nggak usah kita tutup-tutupin lagi. Ada dendam politik Pilpres. jadi gini, ada Gitu. all kadrun, ada neo kadrun. Old Kadun dan Neo. Yes, harus kita katakan. Jangan lagi kita bersopan-sopan karena mereka juga nggak sopan. Ya, Pak Jokowi itu dimaki kafir, penghuni neraka, Mulyono, saya juga dikatakan penjilat. Makanya kemarin ya saya cerita sedikit, orang bilang saya intimidasi waktu di Solo kan, yang cabut Iya, kepalanya. yang cabut ini tulisan Ya, Adilan saya cerita Jokowi sedikit itu Ah. bahwa waktu saya di sana kan beliau pembina kami dan saya memang udah minta untuk teman-teman kan mau silaturahmi, ya kan? Ya paling enggak kami harus jaga juga dong. Ya. Mereka datang menyerbu ke rumah orang, bawa toa, maki-maki orang gitu loh, bawa toa berapa bus, ya kan? Aduh, saya bilang saya nggak tahu kalau mereka maksudnya ngapain sih sampai segitunya gitu. Dan ketika Pak Jokowi dengan besar hati menerima loh, ada Menerima mereka. 3 apa 4 utusan. Tapi mereka masih di luar itu masih maki-maki gitu loh. Ya saya kan anak-anak kan udah mau hajar aja kan, saya bilang jangan. Nah, hanya saya bilang ya udah kita cabut aja ikat kepalanya mereka itu. Jadi ya tanpa ini ya udah saya tarik aja, mau menunjukkan bahwa ya nggak ada yang takut sama kalian gitu loh. Ya kan, jangan kau jual-jual juga gitu loh. Kita ini sama-sama yang punya NKRI, kita bukan pengontrak, ya kan? Kita yang Chinese, kita yang pribumi, kita yang keturunan Arab, kita yang keturunan Eropa. Kita ini pemilik sah NKRI dan tidak ada satupun orang bisa mengintimidasi dan mengadu domba kita. Itu soulmate didirikan karena itu. Makanya sampai kapanpun, ya kalau umam bisa kita rangkul, tapi kalau memang tetap mau begitu, kita akan terus lawan. Gitu. Ya kan, nggak mungkin juga, ya masa kita tiap hari udah baik-baikin, ya mereka masih begitu-begitu juga. menyerang, Kan? ya. Tapi saya bilang tadi, memang susah, kita juga harus maklumi bahwa ini penyakit hati yang kotor, pikiran yang kotor, ya kan, ya akhirnya banyak juga yang pembenci itu kan akhirnya stroke lah, meninggal lah, jantungan lah. Residu Pilpres kemarin dendam politik Kalau saya ya saya happy aja, mau makan di mana, bergaul sama mana, mau pergi karaoke, nyanyi. Ya. Boleh dong nggak ajak karaoke nih? Oh iya dong, hidup itu saya punya 2 prinsip dalam hidup. Yang pertama bersyukur, yang kedua adalah berbahagia. Itu aja. Bersyukur dan berbahagia. Iya. Itu ada lagunya itu. Oh iya. Ini cukup panjang ya, tapi apa yang disampaikan Abang Sylvester Malutina di sini saya lebih melihat pada soal loyalitas beliau kepada Pak Jokowi dan juga pemerintahan sekarang dan ketegasan beliau dalam menghadapi dinamika politik ini dan dinamika politik yang terjadi belakangan ini itu menjadi catatan-catatan kita untuk kita. Artinya jangan dilihat dari satu sisi saja ketika ada hal-hal yang lebih banyak mengancam ataupun mengancam kedaulatan negara, mengancam perekonomian kita. Juga perlu dilihat jeli agar kita tidak mudah terjerumus oleh opini-opini yang bertebaran di sosial media bahwa terjadi inilah atau hal-hal yang menegasikan dari kekuasaan presiden saat ini. Iya. Nah, sekian saja. Mungkin terakhir Abang Sil mau menyampaikan sesuatu untuk jadi mari kita rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, kita sudahi ya kan pertikaian, kegaduhan dan juga adu domba ini. Kalau masih belum puas, ya nanti 2029. Tapi intinya saya dan kawan-kawan yang 58% ada yang sudah bertobat juga bertambah. Kita akan tetap solid. Kewajiban saya sebagai kemarin yang salah satu wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo, kita akan menjaga Prabowo Gibran ini sampai 2029. Dan kalau Tuhan izinkan dan rakyat izinkan, kalau bisa bersambung di 2024. Itu kan kemauan saya dong, yang lain silakan. Terus yang kedua, kepada dari dalam sendiri, jangan mau kita dikotomikan bahwa ini pendukung Prabowo, ini pendukung Jokowi. Kita satu. Kemarin kita berjuang bareng-bareng, ya kan, untuk Indonesia yang maju.
Terus saya juga mau mengatakan bahwa sebenarnya capaian Pak Prabowo ini banyak, ya kan, walaupun di tengah gempuran perang tarif dagang, tapi sebenarnya kita itu sudah swasembada beras, swasembada telur, ayam dan lain. Sekarang banyak pencetakan sawah, terus pupuk yang dulunya itu setelah panen baru datang, sekarang sebelum panen pupuk sudah tersedia. Ketahanan pangannya kita. Iya, jadi pupuk dulu itu harus ada tanda tangan 4 kementerian dan hampir 500 sekian bupati, wakil bupati, 38 gubernur. Sekarang ini hanya ditandatangani oleh Menteri Pertanian. Berarti langsung kepada petaninya, tidak banyak singgah lagi. Ya, jadi intinya sekarang ini kan terus pertanian kita juga sudah pakai alat yang modern. Teknologi. Makanya yang saya bilang tadi antara Januari sampai April ini kuartal kita mudah-mudahan kita stok beras kita melebihi kapasitas kita. Makanya kemarin itu sekarang ini beras-beras ini sudah dibeli dengan harga yang oleh Pak Prabowo, harga yang kalau nggak salah 6.500 itu apa 8.500 saya lupa, harga yang bagus buat petani. Dan sudah diserap oleh Bulog, ID Food, terus sama BUMN ditampung di gudang-gudang itu. Jadi saya optimis Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa Pak Prabowo akan lebih hebat dari Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi yang bicara berdua dengan saya. Ya, jadi sebenarnya capaian-capaian ini memang tim komunikasi pemerintah harus lebih intens mengatakan bahwa kita baik-baik saja. Ya. Dan jadi, itu kan ruang kerjanya Abang sebagai komisaris kan dalam pengawasan. Ya, sebenarnya saya lebih Indofood, gitu. Sebagai jubir bayangan. Jangan bilang bayangan. Nggak, tapi kan maksudnya saya sering tampil di media podcast, saya memberikan pencerahan, menyuarakan kebenaran untuk bangsa saya, untuk anak cucu saya. Anak cucu kita lah. Baik, terima kasih banyak Bung Sivel waktunya. Terima kasih adikku. Terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Masih dengan Abang Sil juga nanti.